Apa dampak konflik Iran-Israel khususnya terhadap Indonesia? Kita bahas malam ini bersama Alexius Jemadu, pakar hubungan internasional, dan Esther Dwi Astuti, peneliti dari Indef. Selamat malam, Bu Esther, Pak Alexius. Selamat malam. Selamat Pak malam. Alexius, ini kan tadi kita mendengar bagaimana kepala militer Israel mengatakan akan merespon serangan dari Iran. Meskipun belum Ya. tahu kapan dan bagaimana respon itu akan dilakukan. Menurut Anda, apakah dalam waktu dekat Israel akan membalas serangan Iran dan kalaupun iya akan sebesar apa? Iya, kalau kita mengikuti apa yang dikatakan oleh Kepala Staf IDF tadi, Iran has faced the consequences, itu jelas sekali pernyataan yang eksplisit bahwa serangan balasan itu akan dilakukan. Seperti apa kita tidak tahu. Jadi dengan pernyataan itu kita bisa melihat bahwa potensi eskalasi itu real dan kita memang perlu antisipasi. Ya, setidaknya ada 3 faktor yang mendukung argumen bahwa eskalasi ini akan meningkat. Yang pertama, serangan Iran kepada Israel tanggal 13 April hari Sabtu itu dikatakan unprecedented. Artinya tidak pernah terjadi sebelumnya. Selama ini Iran hanya menggunakan proksi-proksi untuk menyerang Israel, tapi kali ini dilakukan sendiri dari wilayah Iran. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, serangan itu langsung diarahkan ke sasaran militer di Israel. Artinya apa? Dalam hubungan internasional itu dilihat sebagai kegagalan strategi deterrence Israel. Dia tidak bisa menghentikan Iran untuk melakukan serangan langsung. Jadi fakta bahwa Iran telah melakukan serangan langsung itu artinya strategi deterrence yang lama itu sudah gagal. Ah, itu akibatnya apa? Israel sekarang memikirkan strategi deterrence yang baru. Karena ini sudah menyangkut existential threat, ya, ancaman terhadap keberadaan dalam skala yang masif. Nah, karena itu potensi untuk eskalasi ini sangat tinggi kalau kita lihat dari pernyataan pejabat Israel itu, dan memang sudah benar pemerintah harus melakukan antisipasi apa dampaknya bagi Indonesia. Ini Bu Esther, apa dampak nyata dari sisi ekonomi terutama dari konflik Iran-Israel kalau eskalasinya semakin tinggi? Ya, kalau menurut saya dampaknya akan relatif sangat besar ya buat perekonomian Indonesia. Pertama karena Iran itu adalah salah satu negara pengekspor minyak ya, di mana Timur Tengah itu menghasilkan sekitar 13 juta barel per hari. Iran itu menghasilkan 3,45 juta barel per hari. Dan ketergantungan Indonesia untuk impor minyak itu relatif besar ya, sekitar 3,5 juta per bulan, 3,5 juta barel per bulan. Sehingga ketika ada eskalasi perang ini meningkat, maka yang akan terjadi pertama adalah supply terganggu. Artinya tidak hanya supply yang terganggu, itu akan mengakibatkan biaya logistik ya akan meningkat karena ada uncertainty, ada congestion ketika mereka akan mengekspor minyaknya ke negara-negara lain. Nah, ini bisa dibuktikan dari harga minyak yang tadinya sekitar 80 US dollar per barel, sekarang sudah meningkat menjadi 90-an US dollar per barel. Dan saya prediksi mungkin akan bisa mencapai sekitar 100-an US dollar Jadi per di Indonesia barel. nanti Dan ini persediaan BBM dan harga BBM akan naik begitu, Bu Esther, kalau tidak segera betul. diantisipasi? Betul, dan yang harus direvisi nanti APBN-nya dulu, karena di dalam postur APBN ini ada indikator harga minyak gitu. Jadi itu nanti akibatnya multiplier efeknya akan kemana-mana. Harga BBM bisa meningkat karena subsidi bengkak ya sekitar 50 sampai 100 triliun gitu. Nah ini akan membuat defisit fiskal juga akan meningkat sekitar 3%, dan fiscal space juga akan mengecil karena
harga minyak yang meningkat akan dibarengi dengan nilai tukar rupiah terhadap US dollar juga akan melemah gitu. Sekarang saja sudah 16.000 ya per dolar Amerika Serikat. Betul Mbak Cindy. Oke. Iya, betul Mbak Cindy. Tadi Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan harus ada nih mitigasi untuk peningkatan ongkos logistik minyak. Anda setuju dengan itu? Apakah itu menjadi salah satu langkah antisipasi yang tepat jika nanti eskalasi ini meningkat? Seperti yang tadi saya jelaskan di awal, karena adanya perang maka suplai akan terganggu. Karena apa? Karena transportasi juga akan susah gitu ya. Pengiriman minyak ke luar negeri, ke negara-negara yang diimpor minyaknya dari Iran itu juga akan lebih sulit. Akan terjadi congestion atau stuck ya pada saat pengiriman minyak lewat kapal. Ini yang harus diantisipasi, sehingga karena ada stuck di pengiriman barang atau minyak ini, maka yang terjadi adalah biaya logistik akan sangat meningkat. Oke, setelah BBM apalagi dampaknya ke Indonesia, Bu Esther? Ya, kalau menurut saya setelah harga minyak yang meningkat, maka yang terjadi adalah ini kan dibarengi dengan multiplier efeknya dengan nilai tukar, karena ketergantungan Indonesia terhadap US dollar ini kan sangat tinggi gitu kan. Apalagi impornya kan kita bayar dengan US dollar. Demikian Mbak Cindy. Ya. Baik Pak Alexius, tadi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan bahwa ada arahan dari Presiden untuk Indonesia ikut dalam diplomasi. Sejauh mana peran Indonesia bisa meredakan ketegangan di Timur Tengah? Ya, menurut saya tidak banyak yang bisa Indonesia lakukan karena ini sudah melibatkan negara-negara besar, ya. Tapi itu tidak berarti Indonesia harus berhenti berusaha melakukan yang terbaik. Kenapa? Karena Indonesia di dunia internasional sudah dikenal sebagai kekuatan konstruktif, kekuatan yang bisa menjembatani pihak-pihak yang bertikai. Nah, itu yang harus kita tunjukkan dan kita ajak negara-negara besar yang berpengaruh, yang bisa menekan ya baik Israel maupun Iran untuk mengendalikan diri, ya, tidak membawa konflik ini ke eskalasi yang tidak bisa kita perkirakan akibatnya, karena senjata yang digunakan sangat canggih dan itu berefek global secara luar biasa. Pak Alexius, tapi apakah itu berpengaruh? Karena kan selama ini ketika kita mendengar agresi Israel ke Palestina, PBB sudah bersuara, kemudian DKPBB juga, negara-negara juga sudah meminta Israel untuk menghentikan agresi di Palestina, tapi tidak didengar. Masih saja terus melakukan agresi. Apakah ketika diplomasi dilakukan oleh Indonesia dan negara-negara lain akan didengar oleh Israel? Ya, kita tidak usah perhatikan hal itu. Kita tetap berusaha karena satu-satunya cara untuk menekan saat ini melalui jalur diplomasi. Ya, Dewan Keamanan juga kita tahu punya banyak kelemahan, didominasi oleh Permanent Five itu. Tetapi itu tidak boleh menghentikan ya, langkah dari negara-negara seperti Indonesia ini ya sebagai kekuatan utama di negara di dunia berkembang untuk berusaha melakukan diplomatic pressure baik terhadap Israel maupun terhadap Iran, dan Indonesia punya kredensial untuk bisa melakukan itu gitu. Baik, kita tunggu nanti bagaimana langkah dari Indonesia ikut berperan untuk menghentikan eskalasi di Timur Tengah. Terima kasih Pak Alexius Cimadu, Guru Besar Politik Internasional UPH, dan Mbak Esther Dwi Astuti, Direktur Eksekutif Indef, yang sudah mengingatkan soal apa yang harus dilakukan untuk sebagai mitigasi jika eskalasi di Timur Tengah semakin meningkat. Terima kasih Pak Alexius dan Bu Esther.